Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori pemikiran politik dari Noam Chomsky. Pemikiran politik Noam Chomsky merupakan seorang filsuf dan aktivis politik yang memiliki pemikiran yang relevan dengan banyak isu sosial dan politik di Indonesia saat ini. Nah, konsep-konsep pemikiran politik Noam Chomsky ada demokrasi, kekuasaan, dan peran media dan dapat dihubungkan dengan situasi politik di Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi dan kekuasaan. Noam Chomsky berargumen bahwa kekuasaan politik seringkali dikuasai oleh elit ekonomi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memengaruhi kebijakan politik. Menurutnya, demokrasi sejati harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas dalam pengambilan keputusan dan akses informasi yang transparan. Di Indonesia, isu-isu seperti korupsi dan pengaruh oligarki dalam politik mencerminkan dinamika ini di mana kebijakan seringkali menguntungkan segelintir orang ketimbang masyarakat luar. Yang kedua ada peran media. Noam Chomsky juga menyoroti bagaimana media berfungsi sebagai alat kekuasaan yang dapat memanipulasi opini publik. Ia menyatakan bahwa media tidak netral, mereka terfilter oleh kepentingan pemiliknya sehingga menyajikan informasi yang mendukung agenda tertentu. Dalam konteks Indonesia, fenomena berita palsu dan kontrol media oleh kelompok tertentu menunjukkan relevansi pemikiran Noam Chomsky mengenai pentingnya kritisme terhadap informasi yang disajikan kepada politik. Analisis penerapan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pemikiran Noam Chomsky untuk membangun kesadaran kritis di kalangan siswa dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan mendorong diskusi tentang kekuasaan serta peran media. Pendidikan ini dapat membantu siswa memahami konteks sosial politik mereka secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya ada ide atau rekomendasi inovatif untuk pengambilan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada kurikulum berbasis kritis yang menekankan analisis kritis terhadap media dan kebijakan publik. Siswa harus diajarkan untuk mengevaluasi sumber informasi dan memahami eh, teori yang mungkin ada. Yang kedua ada proyek partisipatif, mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini bisa berupa kampanye kesadaran atau forum diskusi. Yang ketiga ada penggunaan teknologi yang memanfaatkan platform digital untuk mendiskusikan isu-isu terkini dengan pendekatan interaktif sehingga siswa dapat belajar dari berbagai perspektif dan berlatih berpikir kritis. Yang terakhir ada pelatihan media yang menyediakan pelatihan tentang literasi media agar siswa mampu menggali berita palsu dan memahami cara kerja media dalam membentuk opini publik. Nah, yang terakhir ada referensi. Di sini dapat berupa referensi-referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.